Hari-hariku terasa ada yang kurang semenjak konflik rumah tangga belum selesai. Rina seperti enggan memaafkan. Ini masih kesalahan yang sama. Aku menuduhnya tanpa bertanya dulu. Apakah salah jika rasa cemburu hinggap dan tidak terima ia bersama lelaki lain? Jangankan terlihat, mendengar saja hati ini sakit. Pulang kerja ada yang berbeda. Biasanya secangkir kopi hangat dan handuk sudah tersedia. Tawa ceria Raka juga menyambut. Namun sekarang jangankan disambut. Justru pulang kerja ibu bertanya kapan aku gajian. Apalagi kalau bukan minta bantuan buat biaya kuliah Stella. Jika aku ingat perlakuan Stella dulunya, tak sudi membantu, hinaan, bahkan ia tidak mengakuiku kakaknya, belum bisa terlupakan. Sok sekali ia melagak, minta kita menyuruh Bayu buat ceraikan dia. Merasa sudah jadi orang tuh, baru juga jadi penulis novel. Dek, seketika aku terkejut mendengar ocehan ibu. Ku pastikan sedang membicarakan Rina. Tapi ada apa? Bukankah Rina sudah tidak tinggal di sini lagi? Udah janda, baru tahu rasa. Dikiranya ia saja yang bisa cari uang. Terdengar tanggapan setelah tak enak terdengar. Kini di rumah ini hanya kami bertiga yang tinggal. Semenjak Mbak Inur bebas, orang tuanya meminta pulang. Mas Jaka tidak bisa menolak. Mungkin mengingat apa yang telah terjadi atau rasa takut ke bapak mertuanya. Entahlah, kami jarang komunikasi baik semenjak ia membuat rumah tanggaku bermasalah. Ada apa sih Bu? Emang Rina ngapain? Tanyaku tiba-tiba. Hingga mereka terdiam. Ada apa Stella? Kenapa masih juga mengusik Rina? Bukankah ia tak di sini lagi? Pertanyaanku tidak dijawab. Justru ia memalingkan muka. Iya, tapi tetap aja bikin susah. Dan ini semua lantaran kamu, Bayu. Coba tidak menikahinya, mungkin kita bisa hidup tenang tanpa terusik. Timpal ibu dengan lancar menyalahkan aku. Hah? Ibu kok ngomong gitu? Apa ada yang salah dengan menikahi Rina? Justru aku berterima kasih karena berkat dia aku bisa punya kaki palsu. Tapi itu tak seberapa dari yang akan terjadi. Lihat rumah ini satu-satunya peninggalan papamu. Tapi apa? Terpaksa digadaikan karena Rina tidak mau cabut tuntutan. Dan rumah ini lebih berharga dari kaki palsumu. Aku terduduk lemas mendengar ucapan ibu. Sebenarnya sudah terbiasa mendengar kalimat tajam dari mulutnya. Tapi tetap saja setiap aku mendengar membuat dada ini sesak. Dan rasa sedih ini terpaksa dipendam dalam diam. Kalau rumah ini disita bank, kita tinggal di mana, Bu? Setelah tampak khawatir. Itu tanggung jawabmu, Bayu. Setiap bulan dari gajimu harus bisa bayar cicilan rumah ini. Torina seperti itu gara-gara kamu nikahin dia kok. Lagi, ocehan ibu membuat dada ini panas. Dari kecil, aku selalu tempat disalahkan jika itu ulah Stella atau Mas Jaka. Apa salahku hingga ibu membedakan kami? Apakah karena aku selalu diam jika disalahkan? Lama-lama disalahkan membuat hati ini tak tahan. Aku juga butuh dihargai. Bu, itu tanggung jawab Mas Jaka. Kenapa menyalahkan aku dan Rina? Aku bangkit dari duduk. Lah, salahmu dan istrimu lah.
Coba kalian cabut tuntutan, rumah ini tidak akan digadaikan. Suara ibu bertambah lantang. Cuma cabut tuntutan, apa susahnya sih? Gumam setelah sengaja dikeraskan agar terdengar. Kamu berpendidikan bukan bisa berpikir mana yang benar dan mana yang salah. Jika rumah ini tidak digadaikan, maka tak akan terjadi kekhawatiran itu. Aku sudah bilang dari awal jangan digadaikan. Mbak Inur pantas mendapatkan hukumannya karena memang ia salah. Kamu bisa nggak hadapi orang tua Inur? Lihat, Jaka diajar depan kita, tapi kamu hanya diam tanpa bertindak. Ibu melotot seolah aku tersangka yang harus dituntut. Itu urusan Mas Jaka. Coba ia berbuat baik padaku dan Rina dulunya. Mungkin akan ada kepedulian dari kami. Kamu seharusnya mikir. Ibu menunjuk keningnya sendiri. Jaka itu kakakmu. Apa tak ada rasa kasihan hingga ia seperti orang lain? Percuma aku menjawab. Perdebatan ini semakin membuat ibu marah. Coba aku yang menerima perlakuan buruk dulunya. Tak ada pembelaan ibu. Bahkan ibu juga ikut menghina, seolah aku bukan anak kandungnya. Saat ibu bicara dengan seseorang di warung tentang malu aku cacat, itu berhasil. Batin ini hingga rasanya ingin mati. Arwah bapakmu pasti menangis melihat semua ini. Jika rumah ini disita, kita tinggal di mana? Jaka belum dapat kerja. Lah setelah masih kuliah. Apa kamu juga senang melihat penderitaan ibu? Ibu menangis. Ini yang membuatku tak tega dan menyesal melawannya tadi. Tapi aku juga tak mau disalahkan. Bu, aku akan cari kerja sambil kuliah. Untuk urusan belanja kuliah aku, ibu nggak usah mikir lagi. Kumpulkan saja uang hasil warung buat bayar cicilan. Percaya diri sekali setelah berucap. Dikiranya cari kerja gampang apa? Apalagi ijazah SMA. Karena ia belum wisuda. Kuhela nafas panjang. Ungkapan setelah berhasil meluluhkan hati. Ia berusaha menyelesaikan masalah meskipun belum tentu bisa. Demi menenangkan ibu yang terisak. Gajiku kecil, lagian aku juga punya kewajiban. Mungkin aku hanya mampu bantu bayar sepertiganya, Bu, liriku. Kamu gak usah nafkahi Rina dan Raka. Torina berduit kok. Lebih penting rumah ini, Bayu. Kita tinggal di mana kalau disita? Ini yang membuat sulit. Haruskah dikorbankan uang nafkah untuk anak istri demi menyelamatkan rumah ibu? Ya, Rina pasti mampu membiayai Raka. Hasil menulis dan jual skincare, kini warung masakan Padang punyanya sudah menjadi rumah makan Padang. Dipastikan Rina tak butuh uang dariku karena pernah menolak saat aku berikan ATM gajiku kemarin. Tapi tetap saja tak bisa bayar penuh. Aku juga butuh buat makan siang dan ongkos angkot, Bu. Nanti makan siangmu biar ibu siapkan bekal. Cukup pegang buat ongkos angkot saja, Bayu. Akhirnya ATM gajiku dipegang ibu. 400.000 buat uang sakuku. Bahkan kini tak mampu belikan Raka mainan lagi karena tak mungkin mengorbankan uang saku yang pas-pasan. Aku yakin Rina pasti mengerti meskipun awalnya ia marah. 3 hari berlalu. Setelah selalu pulang malam. Bahkan ia tak pulang karena alasan kerja lembur dan menginap di rumah temannya yang tak jauh dari tempat ia kerja. 1 hari saja ia langsung dapat kerja di hotel.
Katanya hotel itu punya om dari teman sekampusnya. Tidak kutanya lebih lanjut karena yang penting ia bisa mandiri. Setelah sudah pulang Bu, tanyaku, karena pulang kerja hanya ibu yang terlihat di rumah. Sepi. Katanya ia dapat shift malam. Pagi baru pulang, jawab ibu sambil menyetrika baju setelah. Ibu sudah makan? Sudah. Tuh, ada makanan enak di tudung saji, jawab ibu sambil melipat baju yang sudah disetrika. Loh, bukannya tadi ibu hanya masak ikan asin? Tentu aku ingat karena bekal makan siangku di kantor hanya ikan asin dan lalapan. Tadi setelah yang beli, kamu tahu sendiri, adikmu itu kurang suka ikan asin. Ku dekati tudung saji, lalu membukanya. Ada 4 potong ayam dan ikan bakar, selain goreng ikan asin yang dibuat ibu. Masakan menggugah selera. Aku langsung ambil sepiring nasi, lalu makan dengan lahap. Selesai makan, kopi panas sudah terhidang. Sejenak ada rasa senang, karena sudah lama ibu tak berbuat seperti ini. Bahkan rasa jauh dari Rina bisa sedikit terobati dengan kebaikan ibu. Rina, astaga, aku terlalu sibuk kerja, jadi lupa menghubunginya. Bagaimana kabar Raka sekarang? Ada rasa rindu, ingin bertemu. Ini goreng pisangnya, Bayu. Ibu meletakkan sepiring goreng pisang di meja. Wah, enak nih Bu. Tanpa menunggu lama, aku langsung menyicipinya. Ibu ikut duduk di sampingku. Ia tersenyum saat aku menikmati goreng pisang ini. Ada rasa bahagia tersendiri karena capek pulang kerja masih ada yang menyajikan. Dulu ini dilakukan Rina. Bayu, kamu sepertinya bahagia meskipun tanpa Rina, ucap ibu. Hah? Ibu kok ngomong gitu? Aneh saja tiba-tiba ibu bicara ini. Ya, dilihat dari senyummu hari ini. Bahagiaku karena ada ibu. Kopinya enak, apalagi ada goreng pisang. Jawabku berusaha bercanda. Iyalah. Oh ya, Bay. Ini untukmu. Tiba-tiba ibu mengambil kertas berlipat dari bawah meja lalu menyodorkannya padaku. Ini apa, Bu? Tanyaku. Itu... kamu baca aja, jawab ibu. Rasa penasaran membuatku membuka kertas itu lalu fokus membacanya. Namun, astaga, apa aku tak salah baca? Loh, ini kan surat panggilan sidang cerai, Bu. Mataku langsung membulat sempurna. Tak pernah terbayangkan jika Rina serius minta cerai. Aku kira ia hanya mengancam dalam marah. Tapi tidak. Surat itu kuremuk dengan rasa kecewa. Teganya, Rina minta cerai dengan kesalahan yang sudah berulang kali. Aku sudah minta maaf. Apakah begitu dalamnya rasa sakit hati Rina hingga tak ragu menggugat cerai? Apa ia tak memikirkan Raka? Bayu, mungkin lebih baik kalian cerai. Rina bukan istri yang baik, bahkan gak peduli ibu. Malah ia berlagak sok saat ibu telepon, terus nyuruh ibu memintamu menceraikannya. Apalagi kalau bukan sok. Apa? Ibu menelpon Rina? Iya, tapi ya sudahlah. Toh kamu bisa baik-baik aja tanpa Rina. Biar gak ada nafkah untuk Rina dan kamu bisa fokus kerja hanya untuk bayaran angsuran bank. Aku bangkit dari duduk. Ibu sangat keterlaluan. Jadi tanggung jawab Mas Jaka apa? Bukankah rumah ini digadaikan untuknya? Sudahlah, Bay.
Kamu jangan gitulah. Yang penting Inur bebas dan bisa kumpul lagi bersama Jaka dan anaknya. Biar bapaknya Inur nggak ngamuk lagi di sini. Apalagi ibunya. Ih, bikin kesal aja. Masalah Mas Jaka teratasi. Tapi masalahku gimana, Bu? Lihat, aku terpisah dari Raka dan Rina. Apa ibu tidak memikirkan aku? Mendadak mata ini berkaca. Wanita yang melahirkanku tega mengorbankan kebahagiaanku demi anak sulungnya. Apakah aku tak berarti bagi ibu hingga harus menanggung semua ini? Bu, bukan gitu, Bay. Ibu hanya cari jalan aman. Apakah harus seperti ini? Aku membayar hutang dilahirkan. Ibu. Jika semua anak harus mengalah meskipun orang tua salah, apakah seperti ini bentuk baktiku sebagai anak? Sudah 2 kali ibu bicara tentang hutang dilahirkan, tapi kenapa hanya aku saja? Berkorban demi kakak dan adik sudah dilakukan, tapi apa yang ku dapat? Kebahagiaanku hancur bersama hancurnya rumah tanggaku. Ibu, aku tahu jasamu tak akan bisa terbalaskan. Tapi bisakah ibu merasakan apa yang ku rasakan? Aku bukan patung yang terima jika kepala diinjak atau seluruh tubuh dipatahkan hingga tak berguna lagi. Aku anakmu, Bu. Apakah ibu bahagia? Tanyaku menahan hati. Ya, ibu bahagia jika tak ada masalah. Terutama masalah keuangan, Bay. Tanpa rasa bersalah, ibu menjawab. Bahkan tak terlihat rasa prihatin dengan apa yang ku alami. Oh, aku bahagia jika ibu juga bahagia, jawabku, lalu berlalu ingin ke kamar. Kopinya nggak dihabiskan, Bay. Nanti aja, Bu. Aku mau ganti baju, jawabku tanpa menoleh karena air mata ini mulai berjatuhan. Jika menuruti keinginan ibu adalah caraku membayar hutang dilahirkan, aku rela meskipun batinku tersiksa. Rasa sayang dan bakti pada ibu tak akan bisa diabaikan. Ya, satu di dunia ini yang tak bisa aku sepelekan, yaitu ibu. Di kamar, kertas surat panggilan sidang cerai itu sudah remuk. Lalu kulempar ke lantai seiring dengan rasa kecewa. Baru merasakan bahagianya diperlakukan baik oleh ibu. Mendadak rasa sedih langsung menghampiri. Mungkin dengan menjadi sapi perah di rumah ini akan membuat ibu senang. Tapi sampai kapan aku bisa tahan? Rina, kini aku sadari betapa berat beban batinmu. Ulah keluargaku. Kamu benar, kami sekeluarga lengkap menyakitimu. Bahkan rasanya kata maaf itu tak pantas ku minta. Demi rasa hati ini, aku mencintaimu dan Raka. Aku takut kehilangan kalian, tapi aku lebih takut jika ibu sedih atau marah. Rasa rindu pada Rina membuatku mencoba bermain Facebook. Sekedar ingin melihat foto atau kegiatan apa yang ia lakukan. Dan benar, aku bisa melihat foto Raka digendong Rina. Bahkan komentar yang menanggapi lebih dari 300 orang. Hebat, ia terkenal meskipun hanya seorang penulis baru dari daerah perkampungan. Ada rasa salut, ia wanita mandiri. Aku tak salah mencintainya. Sudah larut malam, mata tak bisa dipejam karena memikirkan masalah rumah tanggaku. Ada sesuatu yang hilang dan ini tak membuat semangat. Aku kira dengan kami berpisah ranjang untuk sementara akan merasakan rindu terpisah. Itu yang kuharap dari Rina. Tapi apa? Justru sebaliknya. Ia benar-benar tidak membutuhkan aku lagi. Rina,
Sedang apa kamu malam ini? Apakah sedang sibuk mengetik jerbung atau sedang menyusui Raka? Rina, apakah Raka suka mainan yang kubelikan? Itu dari gaji pertamaku. Ingin membawa kalian makan enak di luar. Kita ke taman bermain. Tapi entah kapan itu bisa terwujud. Gajiku dipegang ibu agar rumah ini tidak disita bank. Maafkan aku. Terpaksa kamu yang menafkahi Raka sendiri. Raka anakku, sabar ya nak. Ayah akan sering menemuimu. Tapi sekarang sepertinya ibumu membenci ayah. Tolong bilang ibumu agar memaafkan ayah. Bicara sendiri di kamar. Aku tersenyum lebar dalam tangis. Seperti orang gila dengan semua ini. Tapi apa yang bisa ku perbuat? Aku menyesal membawa Rina balik ke rumah ini lagi. Jika aku turuti keinginannya, mungkin hari ini kami masih bersama. Rina, rasanya tak bisa berdiam saja. Kuputuskan menelpon Rina. Aku yakin jam segini ia belum tertidur karena mengetik cerita. Itulah yang biasa kulihat. Dulunya panggilan ponsel pertama tak diangkat. Mungkinkah ia tak ingin mendengar suaraku? Kuhubungi kembali. Halo, jawab Rina. Syukurlah, ia masih mau menerima telepon aku. Rina, aku sudah menerima surat panggilan sidang cerai. Ucapku berusaha tenang. Oh, tanggapannya. Tak terdengar ada kalimat yang diucapkan lagi karena hening sesaat. Apakah kamu bahagia jika kita bercerai? Pertanyaanku membuat dada ini sesak. Aneh, padahal aku yang mengucapkannya. Haruskah aku jabarkan tentang yang sudah terjadi? Rina menjawab dengan balik bertanya. Rina, aku mohon, tolong kabulkan keinginanku, Mas. Rina memohon, tapi berhasil membuat hatiku hancur. Kutahan suara nafas agar ia tak mendengar jika aku meneteskan air mata terisak. Tuhan, ia memohon agar aku melepaskannya. Apakah seburuk itu aku baginya hingga perceraian membuat ia bahagia? Tak adakah rasa cinta secuil saja untukku? Mohon. Satu kata itu berhasil melukai hatiku sangat. Mana tahu aku bisa merubahnya. Aku masih berharap jika rumah tangga ini utuh. Bisakah kamu merubah sikapmu setelah jaga Inur dan ibumu, Mas? Jika kamu bisa merubahnya, semua akan baik-baik saja. Aku terdiam sejenak. Bagaimana mungkin aku bisa merubah sikap orang lain, sementara sikap diriku saja belum tentu aku bisa merubahnya. Permintaan Rina tak akan bisa kusanggupi, meskipun dunia kiamat. Emangnya aku siapa? Saudara kandung mereka saja dihina, anak kandung saja diperburukan ke orang lain. Aku hanya manusia, seperti sampah. Jika tidak berguna, dibuang. Jika bisa didaur ulang, baru dipungut lagi. Diamnya kamu sudah menjawab pertanyaanku, Mas. Rin, aku minta maaf, liriku. Kamu sudah sering ucapkan, Mas. Bahkan suara Rina terdengar dingin. Ya, aku sering mengucapkannya, karena aku juga sering melakukan kesalahan. Maaf, aku sibuk, Mas. Lain kali saja nelpon buat bicara dengan Raka. Raka lagi tidur. Tunggu, Rina. Aku juga ingin minta maaf untuk hal yang lain. Apa? Bulan ini aku memberikan semua gajiku ke ibu. Bukan semuanya, karena hanya menyisakan uang saku 400.000. Maaf jika aku harus menggunakannya membantu ibu untuk cicilan bank. Aku hanya berusaha jujur. Syukurlah ada peningkatan semenjak kita pisah rumah.
Apa maksudmu? Perkataan Rina terdengar menusuk jantung. Aku tak perlu menjelaskan panjang lebar lagi. Kamu pikirkan saja sendiri. Aku hanya tamat SMP, beda denganmu yang pernah kuliah hingga lebih berilmu masalah nafkah. Maaf, aku harus ngetik cerbung lagi. Rina mengakhiri pembicaraan sepihak. Aku terpaku mendengar ucapannya. Apakah aku salah lagi? Bukankah aku sudah berusaha jujur? Rina punya uang dan bahkan lebih dari yang kupunya. Urusan rumah ibuku lebih penting karena rumah ini tempat satu-satunya kami berteduh dan aku merasa sangat tertampar dengan kalimat masalah nafkah. Bersambung.